pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Om Swastiastu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sehat semua? Sehat. Sehat ya. Sehat. Oke. Ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Iya, Ibu. Oke. Sebelum Makasih, kita Ibu. melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, ada yang mau mimpin? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Ya, Celia Pratiwi, silakan pimpin, Celia. Baik, teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selesai. Celia. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya, mengecek kehadiran kalian. Untuk Sumartiwi hadir? Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Hadir. Hadir. Ogi? Hadir, Bu. Berlianta? Tahu hadir. Widyasari? Hadir, Ibu. Karena semua sudah Ibu panggil, Ibu absen, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk nyanyi bersama. Ada yang tahu kita akan menyanyi apa? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanah bangsa dan di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, Indonesia bersatu, negeriku, bangsaku, rakyatku bersama, rakyatku semua dadanya. Untuknya bangunlah adanya untuk Indonesia. Indonesia. Tangan aku Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, anakku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengar anak-anak? Saya, Ibu. Apa hari ini? Sudah ke-6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun di sini 5 tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca teks eksplanasi yang ditayangkan melalui PowerPoint, siswa dapat menganalisis pokok pikiran dari teks eksplanasi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyimak teks eksplanasi yang ditayangkan melalui PowerPoint, siswa dapat menganalisis isi bacaan yang terdapat pada teks eksplanasi dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menemukan benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan menyimak video, siswa dapat menganalisis cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui kegiatan menyimak
penjelasan dari guru, siswa dapat menyimpulkan perbedaan suhu dan kalor dengan benar. Di sini kita akan belajarkan materi tentang suhu dan kalor. Tentunya materi yang kita jelaskan hari ini sangatlah penting, yaitu kalian bisa mengetahui apa itu tes eksplanasi, contoh tes eksplanasi, bagaimana cara perpindahan suhu dan kalor. Untuk materi hari ini, Ibu jelaskan yang pertama yaitu tes eksplanasi. Ada yang tahu apa itu tes eksplanasi? Baik, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Teks eksplanasi ini berisikan fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Adapun di sini struktur tes eksplanasi yaitu yang pertama ada topik masalah, yang kedua itu ada deret penjelas, dan yang ketiga itu ada kesimpulan. Jadi yang pertama ini topik masalah. Topik masalah ini berisikan sebuah latar belakang, tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klarifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dari topik masalah ini yaitu gambaran secara umum dari peristiwa yang kalian buat. Baik itu tentang apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian yaitu yang kedua, deret penjelas. Deret penjelas ini berisikan perincian sebuah proses atau sebab terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga itu kesimpulan. Kesimpulan ini yang dibuat oleh si penulis tersebut yang berisikan tentang pendapat si penulis mengenai topik yang lebih luas dan menyeluruh serta menjelaskan hubungan sebab peristiwa itu terjadi. Seperti itu. Sudah mengerti tentang tes eksplanasi? Halo? Sudah, Ibu. Baik, di sini Ibu lanjutkan dengan contoh tes eksplanasi. Nah, ayo membaca. Di sini ada tes eksplanasi dengan judul sumber energi panas. Di sini terdapat 3 paragraf. Ada yang ingin membaca? Saya Ibu. Saya, Bu. Untuk paragraf pertama, itu silakan baca Sumartiwi. Paragraf kedua, Celia Pratiwi. Dan paragraf ketiga, Widya ya. Ya Ibu. Oke, dipersilakan Sumartiwi. Baik Ibu, sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Berbagai kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapat batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita... Jadi Ibu lanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang Ibu berikan, yaitu tentang tes eksplanasi yang kalian tadi baca. Yaitu yang pertama, Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ada yang bisa? Coba Celia Pratiwi. Suaranya. Baik, sumber energi panas merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Ya, benar sekali ya. Kemudian yang kedua itu coba sebutkan 3 sumber energi panas yang kalian ketahui. Ada yang bisa? Matahari. Sumartiwi. Api. Matahari, api. Ya. Api. Itu benda-benda Kompor. yang dapat menghantarkan energi panas ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Ada benda gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4, dan gambar nomor 5.
Coba kalian amati, open ya. Untuk apa dia? Berfungsi untuk memanaskan makanan. Untuk memasak. ya. Untuk api untuk menghangatkan badan, bisa juga Menghangatkan badan. ya, benar sekali. Televisi untuk menghibur kalian ya, menonton gini siaran berita, kartun, apalagi pada masa pandemi ini ya, biar kalian nggak bosan di rumah. Kemudian Ibu ingin bertanya, untuk nomor 4 ini coba jelaskan apa itu sumber energi api. Ada yang bisa? Saya, Ibu. Ya, Sumartiwi silakan. Saya Ibu. Ya, silakan. Sumber energi api sumber energi panas api adalah salah satu macam sumber energi yang dapat dihasilkan dari api. Api berasal dari gesekan kedua belah benda yang kemudian menghasilkan panas sehingga dapat memercikan api. Sumber energi panas api biasanya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak dengan menggunakan kompor dan korek api. Sudah, Ibu. Terima kasih Sumartiwi ya. Baik, karena tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang perpindahan kalor. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalor tersebut memiliki satuan internasional SI yang disebut dengan Joule. Benda-benda ini di sekitar kita, ada yang bisa menghantarkan panas, dan ada yang tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas itu disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan benda isolator. Jadi di sini, benda yang dapat menghantarkan panas itu disebut dengan apa, anak-anak? Benda yang konduktor. Benar. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas? Isolator. Ada yang bisa memberikan contoh benda konduktor yang bisa menghantarkan panas? Besi. Benar. Dengan aluminium. Nah, Sendok. Ya, benar. Sedangkan isolator ada yang bisa berikan contoh? Kayu. Kayu. Tas. Plastik. Kertas. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nota. Oke. Benar ya semua jawabannya. Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Masih di perpindahan kalor ya. Pernahkah kalian merasa bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke air panas, sendok itu menjadi panas? Atau mengapa saat di dekat api unggun, badan kita menjadi hangat? Kamu harus tahu bahwa peristiwa ini macam-macam perpindahan panas. Saya yang kasih dulu cara-cara perpindahan kalor atau panas. Stop.
ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Baik, di sini ada 3 macam perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Tadi kalian sudah mengamati videonya, tentu kalian sudah mengetahui apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini Ibu hanya sedikit menegaskan saja, konduksi itu merupakan sebuah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Kemudian konveksi itu merupakan perpindahan panas melalui aliran zat perantara yang ikut berpindah. Kemudian radiasi ini yaitu merupakan perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara. Perantara panas seperti itu. Jadi di sini ada 3 ya macam perpindahan kalornya. Coba Ibu ingin bertanya, berikan contoh dari perpindahan kalor secara konveksi, coba. Selain yang ada di gambar ini. Silakan, Ya, Raul. contohnya yaitu asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi dan juga balon udara, Bu. Baik. Baik, terima kasih Raul ya. Karena teman kalian sudah menjawabnya, Ibu lanjutkan ke materi ya. Materi yang terakhir itu tentang perbedaan suhu dan kalor. Yaitu tentang perbedaan suhu dan kalor. Perbedaan suhu dan kalor, suhu adalah ukuran tingkat atau derajat panas pada suatu benda. Sedangkan kalor adalah panas, bentuk energi panas yang dapat diterima dan dilepaskan oleh benda. Suhu dan temperatur adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Semakin tinggi maka semakin panas benda dan semakin banyak energi kalor dalam benda tersebut. Kemudian panas terbentuk dari energi. Panas adalah energi dan diukur dalam satuan joule atau kalori. Nilai 1 kalori adalah setara dengan 4,6 joule. Suatu kalori digunakan dalam kimia dan fisika. Setara jumlah energi untuk menaikkan suhu, yaitu 1 gram. Air sebanyak 1 derajat Celcius. Karena kalor merupakan bentuk energi, maka kalor dapat berubah menjadi energi lain atau dihasilkan dari energi lainnya. Seperti itu. Jadi, perbedaan suhu dan kalor terdapat pada suhu itu adalah ukuran tingkat atau derajat panas suatu benda, sedangkan kalor itu adalah bentuk energi yang dapat diterima atau dilepaskan. Baik, di sini Ibu akan bertanya, ada yang bisa menjelaskan selain Ibu paparkan tadi kan, tentang apa itu energi panas, apa itu panas? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Celia Pratiwi. Panas merupakan salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu, Ibu. Oke, terima kasih ya, Celia Pratiwi. Karena teman kalian sudah melanjutkannya, Ibu lanjutkan dengan, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas tentang, pertama itu tugas individu, yang kedua tugas kelompok. Tugas individu kalian itu membuat tes eksplanasi. Kemudian tugas kelompok kalian menjawab LKPD ya. Nanti Ibu kirimkan tugasnya melalui grup WhatsApp. Bentuk tugasnya, untuk tugas kelompoknya kayak gini ya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Silakan Sudah, kalian Ibu. bisa keluar dari Zoom meetingnya. Nanti Ibu informasikan di grup apabila kalian bisa memasuki Zoom meetingnya. Waktu pengerjaan tugasnya berapa menit ya. Silakan kalian keluar dulu untuk mengerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan. Apakah susah tugasnya?
Tidak, Ibu. Tidak. Kan ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke. Kalau gitu, Ibu akan menunjuk satu orang siswa untuk membacakan teks eksplanasi yang kalian buat tadi. Saya, Bu. Ya. Teks eksplanasi. Perpindahan panas secara konveksi. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI adalah untuk panas yaitu Joule. Panas bergerak dari suhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari aturan-aturan atau konduktor maupun alat yang tidak dapat menghantarkan panas atau isolator. Misalnya saat membuat kopi, setelah itu kita memasukkan gula ke dalam kopi. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih ya, Ogi. Untuk tugas kelompoknya, silakan perwakilan kelompok untuk membacakan. Ada yang bisa? Coba kelompoknya Widya. Widya, Baik, Ibu. silakan. Kegiatan yang pertama itu adalah merebus mie. Alat yang digunakan panci, kemudian sumber energi panas yang digunakan itu adalah kompor, Ibu. Yang kedua, itu kegiatannya membuat api unggun. Alat yang digunakan adalah kayu dan sumber energi yang digunakan itu adalah api yang berasal dari kayu yang dibakar. Yang ketiga, kegiatannya itu memanaskan lilin dengan sendok. Alat yang digunakan itu adalah sendok. Sumber energi panasnya itu adalah lilin yang dihidupkan, Ibu. Oke, terima kasih ya. Widya, kelompoknya udah bagus banget jawab semua. Tepuk tangan untuk dulu kelompoknya Widya. Oke, karena semua sudah menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjutkan ya. Kuisnya itu tentang sumber energi panas terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah. Ayo kelompok siapa bisa? Ini terus Tuki, aku. Saya. Kelompoknya Bu. Celia. Saya. Kelompoknya Celia. Jawabannya matahari. Benar sekali. Kemudian soal nomor 2, manusia memanfaatkan sinar matahari untuk kelompoknya siapa? Saya. Oke, Rauh, Rauh. kelompoknya Rauh. Kelompoknya Rauh. Manusia memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur baju atau pakaian atau kerupuk. Untuk Oke, benar berjemur sekali. di saat pandemi corona, Ibu. Oke, benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Biar terjauh dari virus corona. Iya, benar sekali ya. Semua sudah menjawab dengan baik. Oke, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa saja hari ini, anak-anak? Saya. Silakan. Saya. Ya, Rauh, coba. Ya, baik. Terima kasih, Bu Guru. Hari ini kita sudah belajar tentang teks eksplanasi dan sumber energi panas, Bu Guru. Oke. Ada yang lain? Baik, Ibu akan memberikan Ya, Ibu. secara menyeluruh kesimpulan. Baik, kita menjelaskan yang pertama itu tentang pengertian tes eksplanasi, yang kedua contoh tes eksplanasi, yang ketiga benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas, yang keempat macam-macam perpindahan kalor, kemudian yang kelima itu perbedaan suhu dan kalor. Baik, dari semua materi yang Ibu paparkan, ada yang belum mengerti? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Ibu. Sudah pas ya. Baik, untuk nanti Ibu akan memberikan evaluasi berupa Google Formulir, berupa tes. Nanti linknya Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya, grupnya. Oke, sudah jelas? Sudah, Ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa ya. Untuk doa, ada yang ingin memimpin? Ya, Bu. Silakan. Sumartiwi, Bu Sumartiwi. Guru. Iya, Ibu.
Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya semuanya anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Raul. Tiwi, Bu Guru. Sebelum kita mengakhiri semangat tawa. pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian tepuk semangat. Oke? Sekali lagi ya, tepuk semangat. Hu, ha, ha, Sumar tawa. ha. Oke, anak-anak, terima kasih.